Kata kita, Hai Ber, Halo Kak, apa kabar? baik. Kacamatanya keren nih. Boleh tukeran nggak? Ah? Boleh tukeran nggak nih? Oh jangan. Biar matching sama bajunya. Oke, nantilah. Sibuk apa nih sekarang? Lagi apa ya? Lagi kegiatan di Gubuk Kopi juga sih. Oh, Lagi gubuk persiapan beberapa program. Gubuk kopi. Boleh tahu nggak nih? Cerita sedikit dong mengenai gubuk kopi. Ya, jadi Gubuk Kopi itu semacam kelompok belajar itu dari tahun 2011 dan eh, berdiri di Solok, kemudian masih berkegiatan sampai sekarang. Kalau dulu awal-awal itu kita lebih fokus ke bikin aktivitas pendokumentasian gitu-gitu, menulis, dan sekarang udah lebih luas lagi sih. Banyak kegiatan-kegiatan kesenian dan proyek-proyek seni gitu. Ambil nama gubuk kopinya dari mana? Emang di sana ada kopi atau gimana? Iya. Ya di sana ada kopi sebenarnya, cuman tidak Kopinya ladang kopi atau kopinya tempat kopi gratis sebenarnya. Cuman kalau di soal nama Gubuk Kopi itu waktu itu 2011 itu belum ramai kopi shop sebenarnya. Jadi tempat tapi nongkrong yang tempat sekarang nongkrong, belum ada gitu. tapi kita suka ngopi, sering berkumpul, teman-teman kuliah di luar kota setiap minggu pulang berkumpul ngopi, diskusi-diskusi. Nah, kemudian itu menginspirasi kawan-kawan untuk bikin nama Gubuk Kopi. Gubuk itu sebenarnya tempat bisa berteduh semua orang gitu. Padahal tempatnya aja. Bukan gubuk aja gitu. Bukan gubuk ya. Ada gubuknya di depan. Emang ada gubuknya? Yang kopinya dari mana? Yang kopinya itu ada juga di belakang. Oh gitu. Jadi tempat nongkrong lah istilahnya ya. Kemudian tempatnya di mana ini Gubuk Kopi? Kalau sekarang kita di Jalan Lingkar Utara. Udah berapa kali pindah ya? Udah 4 dari kali. Awal. Udah 4 kali pindah, dan sekarang di Lingkar Utara kita bikin tempat namanya itu Rumah Tamera. Pindah-pindahnya kenapa? Sampai Pindah-pindahnya macam-macam sih. Ada yang awal-awal itu kita minjam tempat. Nah, ketika itu udah dipakai sama yang punya, kita sempat ngontrak terus namanya masih Gubuk Kopi. Namanya masih Gubuk Kopi. Tapi kontrakannya kemahalan, kemudian kita cari alternatif lain. Dan alhamdulillah sekarang punya tempat sendiri, dan tapi masih sangat sederhana sih sebenarnya, tapi karena konsepnya gubuk mungkin jadi dibikin sesederhana mungkin. Di mana? Di Jalan Baru? Di Jalan Lingkar. Tapi saya mendengar istilah Rumah Tamera ya. Iya. Kenapa dinamakan Rumah Tamera itu? Kita sejak dulu itu punya keinginan bikin tempat lah yang semua orang juga bisa mengakses tempat itu gitu. Jadi di Rumah Tamera itu nggak cuman hanya Gubuk Kopi sekarang, itu juga kita persilahkan kawan-kawan komunitas lain yang ingin berkegiatan di situ, silahkan. Mungkin karena dulu kita juga merasakan susahnya cari tempat bikin kegiatan. Nah, kita bikin Rumah Tamera itu bisa diakses kawan-kawan komunitas gitu. Dan kalau Tamera itu sebenarnya dari tanah merah, karena di wilayah Jalan Lingkar itu tanahnya merah. Merah semua. Nah, jadi nggak ada filosofi khusus sebenarnya, hanya nama. Tapi jadi unik ya Rumah Tamera. Kemudian bentuk kegiatan Gubuk Kopi sendiri apa? Banyak sih kegiatannya. Jadi di Gubuk Kopi itu selain kelompok belajar, pertama kita mempelajari tentang Solok sendiri, tentang kebudayaan kita di Solok. Kemudian di dalam itu teman-teman yang ada di komunitas Gubuk Kopi itu juga memiliki aktivitas pribadi atau bidang kesenian masing-masing yang
yang kalau sehari-hari kawan-kawan ini juga mengerjakan kesenian-keseniannya sendiri. Ada yang melukis, ada yang menulis, ada yang bermain musik. Tapi bersama Gubuk Kopi kita juga mengelola beberapa program. Ada semacam festival, kemudian ada beberapa proyek seni, penelitian juga. Seninya banyak di situ ya. Iya, jadi nggak spesifik di satu bidang sebenarnya. Gitu. Kelompok belajarnya ada usia tertentu nggak tuh? Sejauh ini nggak. Siapa aja bisa terlibat sih di Gubuk Kopi. Cuman memang kadang seleksi alamnya biasanya yang muda-muda lebih bertahan gitu. Emang ada yang tua yang datang gitu? Ada juga. Yang masih bertahan juga bersama kita ada Buya Khairani, kalau Kak Marina tahu. Itu udah 70-an umurnya. Oh, beliau pelukis. Enggak, beliau tuh kayak tokoh masyarakat dan tokoh berpidato adat, bersilat gitu-gitu. Jadi di Rumah Tamera juga belajar itu ya? Iya, cuman lebih kayak diskusi-diskusi. Ngobrol-ngobrol. Kemudian kan udah lama nih terbentuk Gubuk Kopi, dampak ke masyarakat yang sudah dirasakan masyarakat sendiri? Apa ya dampaknya ya? Sebenarnya masyarakat yang lebih tahu ini berdampak atau tidak. Iya. Cuman kalau menurut kita kita yang juga bagian dari masyarakat merasa masih membutuhkan ini gitu untuk mempelajari kota kita, mempelajari kebudayaan lokal kita di Solok ataupun Sumatera Barat. Nah, jadi karena mungkin belum ada platform belajar kebudayaan yang benar-benar cair gitu. Ataupun ya biasanya kita belajar cair maksudnya yang cairnya itu maksudnya lebih santai dan bisa lebih fleksibel. Kita bisa ini lagi rame ini nih, ayo kita pelajari bareng-bareng, kita cari siapa yang bisa memandu diskusinya gitu-gitu. Nah, kalau di sekolah kan mungkin udah ada kurikulumnya yang terpaku ya. Iya, apalagi kalau di zaman saya atau mungkin juga Kak Marina itu ya buku-buku pelajaran kesenian kebudayaan itu di 90%-nya itu Jawa kebanyakan. Benar. Jadi kita pengen mengimbangi itu. Ya juga. Karena sekarang ini kan yang budaya alam Minangkabau juga nggak ada belajar. Nah iya gitu. Jadi kita bikin kelompok belajar, kita undang narasumber, kita catat, kita tulis, kita sebarkan di website kita. Nah, yang event-event kayak gitu gimana nih promonya biar orang tahu gitu kan? Nah biasanya kita metodenya produksi buku, kita juga produksi buku, kemudian juga ada website, kemudian juga melalui pameran seni. Jadi pameran jadi pemantik untuk kita melihat isu-isu yang tadi. Pamerannya dalam bentuk ada yang bentuk instalasi, ada yang bentuk sketsa-sketsa, lukisan. Hasil karya kawan-kawan yang ikut di kelompok belajar tadi itu. Kelompok belajar tadi itu. Jadi sistemnya itu kita lagi membicarakan isu tentang sile misalnya. Iya. Nah, jadi selama sebulan kelompok belajar ini fokus mempelajari sile Ngulik itu, sile aja gitu dan ya. memproduksi karya untuk sile itu tadi. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun sesuai bidangnya masing-masing. Yang anak musik bikin musiknya, yang bikin yang melukis, yang bikin instalasi ya bikin instalasi tentang sile itu gitu. Kemudian kita presentasikan dalam bentuk pameran. Gitu. Kali-kali ajak saya dong. Oh ya harus. Iya kan kita kolaborasi iya. Karena di sana kan ada musik ya. Kebetulan saya ada tari bisa Iya, nggak tuh ya? Iya, bisa lah. Terus prestasi yang udah pernah diraih oleh Gubuk Kopi? Prestasi kita apa ya? Kan banyak ya. Saya mendengar Albert ini udah tingkat nasional masalahnya. Kalau prestasi mungkin event-event yang pernah diadain gitu loh. Kalau event sebenarnya sudah sangat banyak. Nah mungkin di skala mungkin kalau di skalanya, kalau dulu kita bikinnya kecil-kecilan di skala lokal, sekarang alhamdulillah kita bisa bikin juga di skala nasional, bahkan luar biasa. Bahkan mengundang kawan-kawan dari luar negeri juga bisa. Keren gitu. Ya.
dan eh, dan menariknya kerja-kerja aktivitas alternatif ini atau aktivitas belajar alternatif ini juga eh, pokoknya 4 tahun terakhir itu kita sering kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan baru-baru ini kita juga mengevaluasi program-program kita dengan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga apalagi ya. Saking banyaknya jadi bingung ya. Ya, dan kita terlibat di beberapa pameran di skala nasional dan internasional juga. Gitu. Jadi udah banyak kesana kemari ya Bert ya? Iya. Tapi kok saya nggak diajak ya Bert? Iya. Kan seorang Albert udah sekian tahun ya mendirikan Gubuk Kopi. Tantangan tersendiri untuk Albert pribadi? Menjaga intensitas itu sih yang eksistensi. Maksudnya gimana kita tetap konsisten mengerjakan ini, karena kegiatan ya 6 tahun awal itu kita nggak ada duit sama sekali gitu misalnya. Ya maksudnya kita kerjakan dengan ikhlas aja, dengan karena kita emang menyukai ini gitu. Iya. Nah, beberapa tahun belakang ya itu mungkin sudah mulai membangun kerjasama dengan instansi lain gitu. Didatengin duit ya? Iya, enggak, tapi enggak banyak juga sebenarnya. Nah, tantangannya kemudian setelah 5 tahun terakhir itu sudah mulai ada dana gitu. Tantangannya juga gimana lebih tetap konsisten karena nggak selalu ada dana gitu. Iya. Jadi kita dan teman-teman di Gubuk Kopinya masih bersemangat gitu ya? Ya, nah untungnya seperti itu, karena 6 tahun kita nggak punya bikin kegiatan, nggak pakai dana, toh jalan aja dan diapresiasi juga. Jadi kalau ada dana itu cuman kesempatan yang lebih, maksudnya biar bisa bikin lebih besar. Iya, tapi nggak ada masih bisa jalan. Di Gubuk Kopi Albert sendiri aja atau gimana nih? Kalau sekarang ada 9 orang. Dengan cabang seni yang berbeda-beda. 9 orang itu pengurus. Tapi kalau lagi kegiatan itu bisa 20 orang. Dari mana datangnya 20 orang? Ya ada yang tersebar di Padang Panjang, karena kawan-kawan juga kuliah di situ gitu kan. Nah, kalau ada kegiatan mereka pulang, ayo kita ada event gitu ya. Kemudian kan di Gubuk Kopi saya sendiri ini baru dengar sebenarnya. Ke waktu kita acara ekonomi kreatif ya. Saya baru tahu dan ternyata bisa ke sana. Untuk anak-anak yang ingin gabung gimana caranya itu? Sebenarnya kita ada beberapa program yang sifatnya publik. Misalnya kayak ada menggambar itu setiap 2 minggu. Itu kalau kawan-kawan ingin belajar menggambar atau saling sharing tentang menggambar, itu bisa itu per 2 minggu. Kemudian ada nonton film juga, kita bikin klub film, tapi bukan bikin film tapi nonton, kemudian kita diskusikan filmnya. Berarti SMK bisa ya. Dan beberapa film SMK juga pernah diputarkan, dan kemudian ada apa lagi ya? Jadi ada pembahasan film. Ada pembahasan film. Dan sisanya kalau mau ikut ya tinggal nongkrong aja sih di Rumah Tamera itu. Jam-jamnya ada tertentu nggak tuh? Ya biasanya mulainya agak jam 11 sampai malam. Kenapa harus sih? Karena pagi itu ada aktivitas dengan dunia khayalan. Wajib tidur. Jadi ya datang, kemudian sifatnya nggak selalu belajar ke Gubuk Kopi, tapi juga pengen berbagi sesuatu, silakan juga gitu. Jadi nongkrong aja sih intinya. Nanti kan ketahuan tuh, ternyata kawan-kawan ini ahli di bidang ini. Ayo kita belajar ini juga gitu. Jadi dibagi lagi. Produk yang udah dihasilkan Gubuk Kopi udah kemana aja nih? Kemana aja ya? Kalau karya-karya berupa tulisan, buku-buku itu kita sudah produksi 7 buku. 7 buku bersama kementerian.
dan ada itu dijual bebas itu bukunya. Kita kasih Jadi gratis dibagikan. karena duit negara juga kan. Cuman yang nulis itu dapat ininya Iya. lah pasti. Kemudian ada kalau karya-karya pameran itu ya sudah cukup ya di beberapa kota di Indonesia itu sudah pernah dipamerankan. Yang hasil lukisan ya. Pernah nggak di satu acara dia mengadakan pameran ada yang langsung gitu mau? Pernah nggak sih? Belum sih. Karena sebenarnya karya kita kebanyakan bukan karya-karya dijual, tapi karya-karya yang dibayar untuk bikin itu gitu. Kita dibayar, tolong dibikin. Bikin yang kalian bikin itu gitu. Target Gubuk Kopi sendiri untuk Kota Solok. Untuk Kota Solok khususnya ya, iya, nanti iya. ya untuk ya apa ya, kita sebenarnya melihat Kota Solok ini sebagai ya di satu sisi ini kota tempat kita lahir dan tumbuh, di satu sisi kita juga melihat kita merasa punya kepentingan untuk membesarkan Solok juga. Ya mungkin nggak besar di kita, cuman terlibat lah gitu. Dan juga melihat Solok ini sebagai lab gitu. Jadi yang kayak dibilang kota juga belum, dibilang desa juga enggak gitu. Lebih ya. Tapi mungkin nanti akan jadi kota gitu. Kota besar. Nah kita pengen melihat itu juga. Karena orang taunya kan Kota Solok beras aja. Iya. Sedangkan nggak spesifik. Nah kita pengen mempelajari itu juga, mungkin nggak ya kota itu nggak cuman seperti Padang atau kota seperti Jakarta yang diidentifikasi dengan gedung-gedung tinggi gitu, atau mungkin ada model kota yang lain. Nah kita juga pengen mempelajari itu sebenarnya. Udah dapet belum? Ya sambil jalan lah. Belum ketemu ya? Belum ketemu. Jadi kita pokoknya dari 2017 itu kita punya platform namanya Daur Subur. Apa itu? Daur Subur itu studi tentang kebudayaan pertanian. Jadi kita melibatkan komunitas seni, akademisi juga, dosen-dosen dari ISI, UNAN, kemudian komunitas-komunitas lain juga untuk mempelajari tentang kebudayaan pertanian ini, kebudayaan yang tumbuh di masyarakat pertanian. Gitu. Nah, studi ini yang sebenarnya sering membawa kita keluar kota gitu-gitu kan. Studi ini berangkat dari pertanyaan tadi itu, Solok ini bisa nggak ya jadi kota yang beda gitu? Dia tetap pertanian tapi tapi dia juga kota yang maju gitu. Mungkin nggak ya? Nah itu belakangan itu kita juga fokus di situ sama akademisi juga, sama komunitas-komunitas dan belakangan ya itu terakhir kita kemarin diskusi dengan kementerian juga untuk mendapatkan masukan-masukan lah. Seperti itu. Silakan diminum dulu Om. Om Albert. Ya kan maklum lah namanya juga udah emak-emak punya anak jadi manggilnya Om Albert. Makasih ya Om udah datang di podcast kita. Sangat melelahkan tidak ya? Jangan bosan-bosan ya. Kemudian minta ini dong motivasi untuk para pemuda di luar sana untuk bagaimana menjadi seorang kreatif seperti Albert ini. Jadi seorang kreatif, saya kira semua orang bisa mencapai itu. Yang penting bagaimana bisa tetap membuka diri, mempelajari apapun dan jaga intensitasnya, karena kalau kita terus melakukannya terus-menerus pasti akan jadi lebih baik gitu. Makasih Om Albert. Siap, thank you. Kata kita Lazua.